Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita mengenai turunan. Dan di pekan kemarin kita sudah belajar tentang definisi turunan, kemudian belajar tentang notasi turunan, serta turunan fungsi aljabar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang yang pertama adalah aturan rantai, kemudian yang kedua adalah turunan hasil kali ya, dan hasil bagi. Nah, tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah selain nanti mahasiswa mampu memahami kedua materi dengan baik, juga nanti mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan turunan menggunakan aturan rantai ataupun menggunakan turunan hasil kali dan hasil bagi. Baik, kita akan mulai dulu yang pertama tentang aturan rantai. Aturan rantai ini adalah salah satu opsi penyelesaian persamaan turunan, di mana jika kita menemukan sebuah fungsi y sama dengan fx sama dengan u berpangkat n, di mana u-nya itu adalah sebuah fungsi ya. Ini sebuah fungsi dari x. Kemudian n-nya itu adalah sebuah bilangan real. Maka turunannya dapat dituliskan dy per dx itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx, dimana dy-nya itu adalah du berpangkat n, du kemudian du dx. dy dx itu adalah f aksen x ya. Sehingga f aksen x tidak lain adalah nu kemudian n-1 dikalikan dengan du dx, artinya turunan pertama dari u ya. Ya, jadi secara umum penyelesaian aturan rantai ketika kita menemukan sebuah soal atau kasus dia bentuknya sebuah fungsi dari x ataupun fungsi dari yang tergantung nanti ya, tergantung dari soalnya apakah fungsi dari y atau fungsi dari z. Yang penting terdapat sebuah fungsi di situ, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai seperti ini. Nah, sebuah contoh ya, sebuah contoh kita bisa lihat. Misalnya kita punya soal fx sama dengan 2x minus 3 berpangkat 3. Nah, ini adalah sebuah fungsi fx di mana 2x min 3 ini adalah sebuah fungsi dari x ya. Nah, untuk menyelesaikannya tentu misalnya di sini kita peroleh u itu tidak lain adalah 2x minus 3 ya. 2x minus 3. Ya, selalu kita arahkan ke persamaan ini bentuknya ya. Berarti u-nya adalah 2x min 3. Kemudian n-nya itu adalah 3. Di sini soalnya misalnya 2x kuadrat ya. Ini berarti 2x kuadrat kurang 3. Kemudian u aksen ya, u aksen itu tidak lain turunan pertama dari si u. Turunan pertama dari si u sudah kita ketahui sebagaimana turunan fungsi aljabar, berarti ketemunya adalah 4x ya. Nah, sehingga penyelesaian daripada fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3 berpangkat 3
itu kita arahkan bentuknya f aksen x sama dengan nu ya, n-1 kalikan dengan u aksen. N-nya tadi adalah 3, U-nya itu adalah 2x kuadrat kurang 3 berpangkat 3 kurang 1 ya, kalikan dengan U aksen. U aksennya adalah 4x. Berarti sama dengan 12x 2x kuadrat dikurang 3 berpangkat 2. Kemudian ingat ya, A plus B berpangkat 2 itu sama dengan A kuadrat tambah 2A kali B tambah B pangkat 2. Kalau A min B berpangkat 2, berarti A kuadrat kurang 2 kali AB ditambah B kuadrat. Nah, kebetulan ini adalah A min B ya, A min B. Maka kita ubah dulu menjadi f aksen x sama dengan 12x. Kita ubah ke persamaan ini, berarti A-nya dikuadratkan ya, 2x kuadrat itu dikuadratkan berarti ketemunya 4x berpangkat 4. Kemudian dikurang 2 kali 2 kali 3, berarti ketemu 12 ya, 12x kuadrat kurang 12x kuadrat. Kemudian min 3 kali min 3 ketemu 9. Nah, setelah itu kita kali masuk dengan 12x, kita akan peroleh 12 ke 4 48x berpangkat 5 dikurang 12 kali 12 144 x berpangkat 3, 12 kali 9 108x. Nah, inilah f aksen x dari 2x kuadrat dikurangi 3 berpangkat 3 ya. Oke, seperti ini. Berikutnya yang biasa juga diselesaikan kasusnya tidak hanya sampai pada turunan pertama, ada juga yang disebut sebagai dengan turunan kedua ya, turunan kedua. Kalau di fisika kita biasa menemukan banyak kasus yang berkaitan dengan turunan kedua. Nah, tentu kalau turunan kedua, cara penulisannya adalah f aksen 2 seperti ini ya, x sama dengan boleh juga y aksen seperti ini, tanda kutip 2, kemudian d kuadrat ya, sebuah fungsi per dx kuadrat dikali atau juga sama dengan d kuadrat y ya, per dx kuadrat. Intinya untuk menyelesaikan untuk persoalan turunan kedua, artinya kita harus selesaikan dulu turunan pertama. Setelah menyelesaikan turunan pertama, maka kita turunkan sekali lagi. Nah, dari situ kita bisa menemukan turunan kedua ya, turunan keduanya. Sebagai contoh lagi ya, sebagai contoh kita punya fungsi fx sama dengan seperlima x berpangkat 5 kemudian ditambah 4/3x ketiga kurang 5x tambah 3 ya. Seperti ini sudah kita kerjakan ya di contoh sebelumnya. Ini kalau kita diminta tentukan turunan keduanya ya, maka kita harus selesaikan dulu turunan pertamanya. Nah, ini kita turunkan ya.
Pertama dari 1/5 X pangkat 5 tambah 4/3 X pangkat 3 min 5X tambah 3. Kita kemari memperoleh nilai ya 1/5, kemudian 5X berpangkat 5 min 1 ditambah 4/3 kalikan dengan 3X 3 min 2 3 min 1 sorry, kemudian kurang 5 ya, tambah 0. Di sini kita peroleh kemarin hasilnya adalah X berpangkat 4 kemudian ditambah 4X berpangkat 2 kurang 5. Nah, ketika diminta menurunkan kedua kalinya ya, kedua kalinya berarti kita turunkan satu kali lagi, maka ketemu nilai 4X ya berpangkat 4 min 1 ditambah 4 kali 2X 2 min 1 kurang 0 ya. Nanti ketemu 4X berpangkat 3 ditambah 8X. Nah, ini adalah turunan kedua dari soal tersebut. Oke, seperti ini untuk turunan dengan menggunakan aturan rantai ya. Jadi kalau kita menggunakan aturan rantai, kita bisa melihat penyelesaiannya itu menggunakan f aksen X sama dengan NU N-1 kali dengan U aksen. Oke, seperti ini contohnya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi yang kedua ya. Yang kedua adalah turunan hasil kali maupun hasil bagi ya, maupun hasil bagi. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perlu nanti menggunakan beberapa identitas. Setidaknya ada 2 identitas yang akan kita gunakan ya. Di sini andaikan U fungsi X itu sama dengan U dan V fungsi X itu sama dengan V, lalu nanti masing-masing ya, masing-masing mempunyai turunan U aksen X itu adalah U aksen dan V aksen X itu adalah V aksen, maka berlaku ya, maka berlaku Fx U kali V, maka F aksen X nya nanti adalah U aksen V ditambah UV aksen. Oke, kemudian yang kedua, kalau bentuknya pembagian Fx sama dengan U per V, maka F aksen X nya adalah U aksen V dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya, ini yang harus diingat ya. Ini sering sekali kita nanti akan jumpai pada kasus-kasus yang berkaitan dengan keilmuan kita ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh misal kita punya fungsi fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5
kemudian kali dengan 3x kurang 4. Nah, kita diminta berapa f aksen x dari kasus seperti ini. Nah, tentu kita bisa menemukan solusinya dengan mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Ini masuk fungsi apa? Kita lihat fx kurung kurawal kemudian dot kurung kurawal, berarti tentu ini adalah u dot v atau u kali v. Maka nanti penyelesaiannya menggunakan yang pertama ya, yang ini yang kita akan gunakan. Sehingga kita identifikasi satu-satu dulu, berarti u-nya itu adalah 3x kuadrat tambah 5, v-nya itu adalah 3x min 4. Maka u aksen turunannya ini tidak lain adalah 6x ya. Kemudian v aksen itu adalah 3. Sehingga kita bisa menuliskan f aksen x-nya kembali menjadi u aksen v ditambah uv aksen. Oke. Nah, tinggal masukkan u aksennya itu adalah 6x kalikan dengan v. V itu adalah 3x min 4. Kemudian ditambah u-nya. U itu adalah 3x kuadrat tambah 5 kalikan dengan v aksen. V aksennya adalah 3. Nah, kita urai 6 kali 3 18x kuadrat dikurangi dengan 24x ya. Kemudian ditambah ini juga 3 kali 3 9x kuadrat tambah 15. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. 18 tambah 9 ya, berarti 27x kuadrat kurang 24x tambah 15. Nah, inilah hasil dari turunan pertama fungsi ini ya, di fungsi di soal. Oke, ini contoh 1. Berikutnya kita ke contoh kedua. Contoh 2, kita punya fungsi fx sama dengan x min 2. Kemudian x kuadrat tambah 3 ya. Nah, kita diminta untuk mencari f aksen x-nya, maka solusinya kita identifikasi kembali. Nah, tentu itu persis dengan nomor 2, yaitu soal f aksen sama dengan u dibagi v. Berarti penyelesaiannya nanti adalah yang ini, yang kedua ya. U aksen v min uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, kita identifikasi dulu kembali. Jadi misal u-nya itu adalah x min 2. V-nya itu adalah x kuadrat tambah 3. Maka u aksen itu adalah x turunan x ya adalah 1 ya. Kemudian v aksen itu adalah 2x. Nah, sekarang kita masukkan ke f aksen x. Itu tadi adalah u aksen v kurang dengan uv aksen bagi v kuadrat. Oke, u aksennya adalah 1. V-nya itu adalah x kuadrat tambah 3 dikurang u x min 2 kalikan dengan v aksen. V aksen itu adalah 2x dibagi dengan v kuadrat. V kuadrat itu adalah x kuadrat tambah 3 berpangkat 2. Oke, kita selesaikan dulu. Nanti ketemu x kuadrat tambah 3 dikurang dengan 2x kuadrat kurang ini gini ya, kurang dengan 4x. Oke,
Oke, ini masih saya tulis dulu x kuadrat tambah 3 ya. Ada yang sejenis ya, x kuadrat dikurangi dengan 2x kuadrat, berarti ketemunya minus x kuadrat. Kemudian minus ketemu minus, positif 4x tambah 3 per, ini pangkat 2 di sini ya, per x kuadrat tambah 3 kedua. Oke. Nah, dari sini bisa kita, ini adalah solusinya ya. Nah, bisa juga kita nanti kalau mau uraikan kembali ini boleh ya, dengan menggunakan tadi a plus b kuadrat. Ketemu nanti a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Coba kita urai. Ini min x kuadrat tambah 4x tambah 3, berarti x kuadrat kali x kuadrat berarti x berpangkat 4 ditambah 2 kali 1 kali 3 berarti 6x kuadrat ya. Kemudian ditambah 9. Oke, seperti ini penyelesaian untuk f aksen x di soal nomor 2 ya. Nah, itu untuk turunan hasil kali maupun turunan hasil bagi ya. Jadi yang harus diingat adalah yang di kotak ini. Nah, untuk memperkaya tadi ya pemahaman daripada Anda sekalian, ini ada latihan soal. Ada 3 soal, silakan coba diselesaikan ya, dikerjakan. Yang pertama adalah petunjuknya sama, tentukan turunan pertama dari ya, turunan pertama dari. Nah, soalnya dari 1 yaitu fx sama dengan 2x berpangkat 3 kurang 1 kalikan dengan 4x tambah 3 Oke, kemudian yang kedua fx sama dengan x kuadrat min 1 kemudian 3x tambah 4 kemudian yang ketiga ya, fx sama dengan x min 3 kalikan dengan x tambah 1 berpangkat 5. Oke, 3 soal ini silahkan coba dikerjakan secara mandiri. Kemudian bisa kita share di Google Classroom ya. Saya rasa demikian untuk materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.